Sebelumnya kami dari SMK Karya Kudus, itu di Jawa Tengah. Kami sedang study di sini. Sebelumnya saya mau perkenalan diri, nama saya Karin, ini Neva, ini Naila, Ataya, sama Maya. Bolehkah kami mengetahui nama Bapak atau Misi? Terima kasih adik-adik dari SMK Kudus, nama saya Wahyu. Kebetulan saya jadi supervisor in charge juga di pengelola untuk pengelolanya yang baru nanti di desa wisata. Namun untuk sekarang saya lagi handle tim bola nih dari Lamongan, makanya tadi yang baru balik dari Denpasar tadi. Mungkin nanti saya bisa bantu teman-teman sini wawancaranya. Ditanyain apa aja tentang desa. Kapan sih desa Panglipuran dibangun? Oh, kalau dibangunnya kita kalau sesuai prasasti yang ditemukan desa ini udah eksis 700 tahun silam. Jadi awalnya desa ini tuh bukan desa wisata ya. Jadi kita ini konsepnya desa konservasi karena kita ada hutan di sebelah utara, ada hutan sama sebelah utara lagi ada hutan bambu juga. Terus aslinya desa Panglipuran ini tuh orang-orangnya aslinya orang Kintamani, itu jaraknya sekitar 20 km dari Panglipuran. Itu nama Panglipuran dulu namanya Kubu Bayung. Kubu artinya rumah, Bayung itu artinya desa Bayung yang leluhur kita di Bayung Gede sana. Jadi adik bisa searching juga nama asli desa kita itu desa Bayung Gede sana. Jadi kita awalnya karena apa namanya tempat kerajaan Bangli itu jauh dari Kintamani jaraknya, hanya pihak kerajaan ngasih kita sejumlah tanah untuk ditempati. Makanya dulu namanya Kubu Bayung. Terus karena lama kelamaan bertambah penduduknya, kita sepakat untuk buat desa baru, terus kita namai Panglipuran. Nah, Panglipuran sendiri itu ada 3 arti. Yang pertama ada pengeling pura, itu artinya kita selalu ingat leluhur kita yang di tempat tadi. Jadi apapun pura yang ada di situ kita ada juga di sini. Terus pangling pura itu artinya di setiap sudut desa itu ada tempat sucinya. Biarpun berbentuk bangunan permanen ataupun yang cuma sebatas apa namanya kayak pohon gitu aja atau batu gitu, biasanya itu tempat suci juga. Kalian bisa lihat juga nanti kalau udah explore biasanya. Terus yang terakhir ada pelipur lara. Nah jadi dulu tuh zaman kerajaan kalau raja-raja lagi apa ya sedih atau galau tuh mereka biasanya main ke sini terus lihat pertunjukan kesenian tuh mereka kesini. Nah makanya pelipur lara panggilan sedih. Nah terus lanjut. Jadi tahun 87-an itu anak-anak muda nih sepakat apa namanya membangun desa ini, istilahnya mereka konsepin desa ini gimana caranya biar arsiteknya nih, arsitek tradisionalnya ini kembali lagi ke awal. Terus apa namanya pada saat itu Ibu Soeharto maunya berkunjung ke desa ini, makanya anak-anak muda itu sepakat untuk apa namanya membangun atap pintu masuk dari masing-masing rumah warga itu disamain dari utara sampai selatan. Nah itu mereka kerjanya swadaya, jadi giliran tiap hari siapa yang bangun. Terus ternyata pas di hari H si Ibu Tinnya ini nggak jadi datang, cuma karena apa namanya atapnya ini udah terlanjur dibangun dan pihak desa merasa ini sesuatu yang bisa dijadikan ikon desa ke depannya gitu. Makanya sampai sekarang tetap kita jaga kelestariannya, namun tanpa meninggalkan sisi tradisional desa Panglipuran itu sendiri. Nah, tahun 90 baru resmi kita jadi objek wisata, bukan desa wisata ya, salah satu objek wisata di Bali.
tahun 92, maaf, tahun 92. Terus baru tahun 2012 Desember kemarin baru resmi jadi desa wisata di Bali. Teman-teman bisa lihat plakatnya itu di pintu masuk, di tiket, di pintu masuk utama. Itu ada batunya. Oke, itu aja sih. Oh ya, kami menemukan di beberapa website kalau desa Panglipuran sering disebut desa terbersih. Kenapa sih kok bisa disebut desa terbersih? Oke, kalau dibilang desa terbersih, kita terima ya itu sebagai wujud penghargaan juga dari dunia buat warga kita. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke kebiasaan masing-masing si punya pekarangan rumah. Jadi bukan apa ya diharuskan untuk bersih tiap harinya, tapi mereka sadar kalau ini nih misalnya nih rumah saya, ya saya tiap pagi harus bersih dulu di depan baru kalian belakang seperti itu. Nanti di tempat sampahnya juga kita ada sediain 3 tempat di sini, di utara ada 2 sama 1 selatan. Terus sekedar informasi juga ibu-ibu PKK di sini kita ada program bulanan. Jadi di setiap rapat bulanan itu mereka diwajibkan membawa sampah plastik. Jadi nanti sampah plastik tersebut dikirim ke bank sampah, baru nanti diolah, balik lagi dananya ke warga seperti itu. Jadi memang konsep desa wisata itu dari desa untuk kembali ke desa. Ada istiadat apakah yang sering dilakukan? Maksudnya lebih tepatnya di desa Panglipuran. maksudnya peraturan. Ya, lebih ke Oh, jadi kalau setiap desa tuh punya peraturannya masing-masing. Jadi kalau di Penglipuran sini nih untuk adat istiadatnya, adat istiadatnya itu masih kental ya. Misalnya nih kayak kayak yang tadi tuh kayak buang sampah sembarangan itu ada sanksinya. Terus, nah yang salah satu yang paling terkenal di sini tuh kita nggak boleh poligami. Boleh punya pasangan lebih dari 1. Nanti kalau misalnya kalau mau silakan boleh. Itu ada karang kosong di paling selatan. Oke, udah lihat ya? belum. Nah, nanti paling ujung nih, paling ujung jalan. Udah tahu infonya. Karang Memadu namanya. Nah, jadi kalau ada misalnya warganya yang mau poligami boleh. Rumah dibuatin sama pihak desa, namun mereka diasingkan nih kayak di penjara, ikut ke tempat suci nggak boleh, terus masuk area desa juga nggak boleh. Berarti cuma boleh di tempat itu aja. Ya, betul. Jadi mungkin masih banyak yang kalau pemandu wisatanya masih yang istilahnya rancu nih, apa sih konsep poligami di Penglipuran. Jadi maksudnya tuh misalnya nih saya udah beristri, saya atau istri saya meninggal, boleh menikah lagi. Jadi nggak boleh sah dua-duanya, itu yang dilarang di sini. Poligami itu nggak boleh di sini apa nggak boleh di Bali, Masnya? Di Bali keseluruhan nggak. Jadi Berarti memang nggak boleh di. ya kalau misalnya ada istiadat di tiap desa tuh beda ininya, nggak sama. Jadi kalau di Penglipuran tuh yang paling kental tuh itu nggak boleh poligami, paling sanksinya beda. Terus ada juga di beberapa kalau masuk wilayah area Puro di utara itu, misalnya nih kayak saya yang udah nikah nggak boleh lewat di bawahnya gedung salah satu itu ada. Terus yang boleh masuk perempuan gadis yang masih gadis ada. Itu ada ininya peraturan sama sanksinya. Nanti kalau sumpama dilanggar itu ada sanksinya. Kita harus siapin sesajen yang mungkin seharga yang saya juga nggak tahu nih kalau ditotalin berapa rupiah, kalau di rupiah itu berapa itu sanksinya. Setiap rumah itu struktur bangunannya sama apa berbeda? Ya, jadi
Kalau penglipuran itu kita pakai konsep rumah bangunannya itu kita pakai namanya Trimandala, itu kayak tubuh manusia ya. Jadi ada kepala, badan sama kaki. Nah kalau areal desa kepalanya berarti pura. Pura, badannya berarti rumah warga penduduk, kakinya itu ada kuburan paling bawah. Jadi dari hulu ke hilir. Kalau rumahnya sama seperti yang tadi ya, kepalanya itu ada tempat sanggah atau apa namanya pura keluarga, terus badannya ada tempat tinggal saya sendiri. Halaman belakangnya itu biasanya dulu apa namanya ini kandang hewan peliharaan, babi, ayam, itu bagian belakangnya. Tempat sampah juga di situ. Kalau mata pencarian penduduk di Desa Pangilipuran itu lebih banyak apa? Oke, kalau dulu nih masih dominan, sampai sekarang pun masih dominan petani. Cuma emang mereka ada pekerjaan utama lain seperti pegawai negeri, terus kebanyakan untuk anak-anak muda sekarang tuh mereka bekerja di hospitality, terutama di kapal pesiar. Udah mulai ini maju sekarang untuk sistem pendidikan sama tingkat apa namanya pekerjaan mereka, terus udah mulai maju, ada yang jadi perawat, terus ada polisi juga. Kalau dulu tuh masih dominan petani sama peternak. Tapi di sini warganya juga manfaatin sebagai objek wisata ini jadi mata pencarian jualan Ya betul. rumah. Ini kalau pariwisata di desa sini tuh kita kolektif ya. Misalnya nih kalau seumpama saya nih nggak jualan berarti kan saya dapat manfaat dari pariwisata itu apa? Misalnya kalau ada kegiatan upacara di pura itu, kalau di desa lain tuh kalian harus iuran buat beli sesajen segala macam. Kalau saya tuh nggak perlu. Nah, manfaat kolektifnya itu dari situ. Jadi biarpun saya nggak terjun di bidang pariwisata, cuma saya dapat langsung manfaatnya, seperti nggak keluar iuran bulanan. Tidak perlu nih kita karena sendiri ini cewek. Gitu. Jalan-jalan. Boleh silakan, cuma itu habis berantakan sih nggak apa-apa ya. Ya apa? Masuk aja nggak apa-apa. Bentar. A few moments later. Jadi bangunan yang nggak boleh dirubah strukturnya itu ini Balai 16 namanya, ini tempat upacara. Jadi kalau nikah, potong gigi, ngaben Pacarannya di sini. di sini. Nanti selesai sini, terus apa namanya dapur tradisional sama tempat pintu masuknya tadi itu yang nggak boleh dirubah. Jadi kalau rumah ini bisa dibuat semodern mungkin, namun tidak dibuat bertingkat. Tujuannya apa? Karena kita ada tempat tinggi yang lebih tinggi di atas. Karena nggak boleh lebih tinggi dari mereka. Kalau teman-teman mungkin perhatiin kayaknya nggak ada rumah bertingkat yang mungkin kalau di Jawa mungkin ada. Ini nggak ada, nggak boleh. Terus tanah di desa sini juga nggak boleh diperjualbelikan untuk orang luar. Jadi apapun itu masih hak milik warga sini. Ini rumahnya kayak nyambung-nyambung gitu ya. Ya, oh ya tadi saya lupa bilang nggak. Ini jadi ada gang kecil ini tujuannya apa? Jadi rumah sebelah kiri, kanan dan depan saya itu kami anggap saudara paling terdekat. Jadi kalau terjadi hal-hal apapun, terus ada kegiatan upacara apapun, kita kasih infonya pertama kali ke mereka nih. Nah, jadi nanti baru mereka yang sebarin ke warga yang lain. Sumpama nih, kalau ada yang ditutup salah satu berarti mereka konflik. Itu aja logikanya. Berarti kan istilahnya saya nggak boleh main ke sebelah nih. Harijoto. Harijata ya? Iya. Kalau di Bali banyak. Lagi dikembangin nih. Ini kebetulan orang tua suka ini
Kalau saya ini enggak. Kita juga dari SMK Kita Karya suka bikin sirup. Itu kan ada kebunnya tuh di jadi adik ini lewat masuk mana? Pakai bis ya? Oh, kebunnya ada di ini dah pintu masuk utama. Banyak kok yang gedean lagi, ada yang bangkok ya. Saya juga nggak tahu jenisnya. Ada 2 katanya jenis kalau di Pengepul. Mahal nih. Iya, mahal. 1,5 nih. agak murah sih, soalnya Iya, itu asli sana. Iya. Oh gitu, saya juga ngerti. Banyak kok ini kalau wisatawan tuh cari bibitnya, ambil bijinya tuh ya kayaknya bisa dikembang. Kirain nggak ada dari. Banyak nih sini lagi. Saya juga suka nih. Soalnya gini bunganya nih nggak gampang ini ya, habis mekar tuh nggak cepet layunya. Kalau tanaman lain tuh beda. Mungkin kalian juga bingung ya nanti kalau saya punya anak terus buat rumahnya gimana, habis arealnya kayak gimana ya. Bisa saya punya turunan lagi tuh terus ke belakang ya. Jadi ini udah area rumah saya. Ini memang pembagiannya dari dulu tuh seperti ini. Nah ini terus sampai sebelah ke belakang terus kalau memang ini itu di belakang masih panjang. Masih kosong tuh tadi, masih ada hutan bambunya tuh. Ini belakang ini cuma rumah aja sih. kirain cuma satu unit rumah gitu. Enggak, ke belakang sih. Panjang ke belakang. Terus kendaraan juga nggak boleh lewat depan. Dulu masih bisa nih motor, mobil emang nggak dari dulu. Terus motor dilarang, sepeda gayung mulai dilarang. Jadi dibuat jalan melingkar. Kalau rumahnya yang sebelah kiri masuknya lewat kiri juga, lewat belakang. Sama juga yang lewat kanan juga. Mobil motor tuh lewat belakang. Jadi kalau mau keluar harus kita ke belakang. Jadi biar nggak ganggu wisatawan, terus polusi juga berkurang. Kalau gitu kita mau lanjut. Silakan, kalau mau masuk sini boleh. Nggak apa-apa. Siapun nggak ada suara rumah. Akan dia lihat. Terima kasih ya Ya, waktunya. silakan.